Jadi kita untuk membasuh telinga kata orang sedikit dengan buat pesan-pesan pada para pemirsa itu mengenai tentang antara silat dengan di pembagian antara pemahaman dengan tujuan. Tujuan, pemahaman dengan tujuan. Nanti ayah akan huraikan tentang masalah tujuan pemahaman kita belajar di dalam ilmu sending. Kalau sempurna nanti penyampaian ayah, ya kita semak bersamalah. Kalau bagus, sempurna, cocok dengan apa yang dipikir oleh para pemirsa, ya, alhamdulillah. Tapi kalau salah, semak aja, saya tidak melarang. Kalau rasa tak sesuai, tak cocok, semak saja. Saya tidak marah. Kerana memang sudah memang sudah jadi hakikat, tekad untuk saya ini. Seandainya saya punya penerangan tu disemak orang lain dengan bantahan-bantahan yang kira-kira sesuai dengan pendapat-pendapat orang lain, ayah pun tidak pernah tak terima lah apa pun pendapat. Jadi sekarang kita buat satu persoalan antara silat dengan solat. Ada sedikit penyampaian dari saya tentang silat dan solat. Jadi di dalam silat ada di bawah arti solat. Nah tu saya akan terangkan. Kalau sesuai, terima, memeriksa juga, menyemak. Kalau tidak sesuai, jangan diterima. Kerana di dalam ilmu pengetahuan ayah dah, silat ini adalah mengenal diri. Solat itu untuk menyadarkan diri. Arti solat itu mengejut. Setelah bangun, kita harus kenal. Solat itu mengejut kita daripada lalai dan tidur. Silat ini adalah mengenal. Setelah kita bangun, kita harus mengenal satu persatu gerak langkah kita untuk menuju ke matlamat apa yang kita cita-citakan dunia dan apa yang kita impikan di akhirat kelak. Itulah makna silat yang sebenarnya. Jadi silat ini bukan hanya untuk perisai diri, tapi untuk mendalamkan ilmu pengetahuan tentang pengenal diri. Sehingga kalau di dalam sending ini, dia tidak boleh menyakiti kalau tidak disakiti. Dia tidak boleh menganiayai orang lain kalau orang lain tidak bertekad untuk menganiayai diri dia. Itulah seseorang yang mempunyai pemahaman di dalam ilmu sending, dia tidak akan ganggu orang sebelum orang ganggu dia. Itu arti di dalam sending. Contohnya beberapa langkah yang ayah pernah tunjukkan kepada Eja dan kepada murid-murid lain. Ayah bilang hemat dengan langkah-langkah pertama. Cermat pada langkah-langkah selanjutnya. Ingat pada pembagian-pembagian langkah.
Itu artinya setelah kita bangun, kita mengenal. Setelah kita kenal, baru kita bekerja. Artinya untuk mendapatkan sesuatu. Hasilnya, jangan kita cari yang buruk. Jangan kita cari yang rosak. Kita tidak memburuki dan juga tidak merosak. Itulah sending. Maka sending ini dengan agama itu tidak begitu berbeda. Tujuannya tetap satu. Kerana di dalam solat ini, maaf cakap ini kita bercakap, saya ini bercakap terlalu banyak, nanti saya minta maaf juga sebelumnya. Jadi kalau solat itu kita membawa yang tersurat. Artinya yang tersurat itu kebanyakan solat itu bunyinya sama. Gayanya tetap sama. Tapi apabila silat ini sending dah berbeza dengan gerakan solat, bunyi solat tu dia berbeza. Tetapi tujuannya tu sama. Kerana yang tersirat, yang tersembunyi didedahkan di dalam sending, dalam silat. Itu didedahkan yang tersembunyi. Yang tersirat itu kita dedahkan, kita luahkan dengan silat. Sebagai contoh. Sebagai contoh, begini. Kita mengkaji diri kita ini di dalam artinya tasawuf. Artinya kita mengkaji tasawuf. Tasawuf ini kalau kita kaji dengan ribawa kehidupan orang yang beragama, banyak larinya dan banyak pertentangannya. Artinya tidak begitu jelas dengan amalan-amalan yang tertentu di dalam sholat, yaitu anutan-anutan Islam yang sebenarnya. Jadi ditunjukkan di dalam silat, di dalam sending, bahawa tasawuf itu berbentuk seperti ini, seperti silat. Itu kita mengkaji tasawuf. Kerana kita tidak pernah menyampaikan sesuatu itu kalau memang orang tidak berkehendak. Dan juga kita berlari daripada sesuatu hal kerana kita juga tidak mahu. Itu artinya Daripada langkah sending tadi. daripada langkah sending tadi. Maka di dalam langkah sending itu banyak bilangan langkah. Seperti kalau kita berdiri tegak, di situ saja sudah mengaku. Itu dia sudah mengaku. Tapi apabila dia berkata aku adalah alif, ini harus ada jawaban. Kalau tidak ada jawaban, berarti dia tidak membawa tasawufnya. Berarti dia tidak membawa jalan-jalan perintah-perintah yang ditentukan di dalam orang yang beragama. Jadi di sana kita berkaji dari awal. Yang dapat kita tentukan di dalam silat itu adalah seperti tadi pengakuan alif ya. Kalau tidak iya, belum jadi. Belum jadi. Jadi di situ ayah pernah berpesan dengan murid-murid ayah, tanya sendiri, jawab sendiri. Siapa aku, dari mana aku, di mana aku dan harus ke mana aku. Itu jalan sending yang tidak ada di kitab tapi ada di diri kita. Jadi artinya kita meluahkan benda yang tersirat, memahami benda yang tersirat yang kita luahkan kepada yang mau tahu. Tapi tidak kita ajar dengan bahasa, kita ajar dengan gerak. Kalau diajar dengan bahasa, orangnya bingung larinya ke mana. Kan gitu. Jadi kita ajar dengan gerak. Jadi langkah yang kedua, kita ambil huruf-huruf singkat saja.
Dari alif tadi, iya, ba, iya, ta, iya. Cukup pada 3 huruf kita lari kepada lam alif. Iya. Jadi kajian lam alif itu tadi, langkah lam alif itu tadi, kajian dari awal, dari semula kejadian. Tadi alif, bata, Ya. iya. Lam alif. Itu adalah alif, bata, iya itu adalah awal. Yang kita pakai darah, urat, tulang, daging. Di sana kesimpulannya sudah nyatu. Kita lari ke lam alif, itu kenyataan. Seperti kononnya, di saat kita berdiri langkah lam alif itu seorang ibu yang hendak melahirkan. Begitulah tujuan sending itu. Jadi langkah lam alif itu seperti seorang ibu yang hendak melahirkan. Tanpa cacat, tanpa cela, tanpa rosak, tanpa binasa, dia harus selamat dan buktinya harus ada. Nah, di situ dilahirkan pula seorang bayi, Hamzah kononnya. Nah, ini deretan daripada huruf pertama tadi. Alif, Hamzah, huruf terbuang. Sedangkan dia bunyi itu seperti alif. Hamzah tetap A, I, U juga. Nah itu. Jadi pengakuan dia tetap iya. Akhir pada bacaan tadi, huruf-huruf tadi itu tetap iya. Jadi yang deretan dari deretan huruf alif bata itu tidak usah dibaca lagi. Itu sudah iringan perjalanan hidup untuk menuju ke matlamat. Jadi di situ ada, apabila kita sudah berjuang dalam permainan yang pernah kita tunjuk di Penau ataupun di Kemalai tadi, itu adalah perjalanan huruf-huruf yang telah kita tentukan. Ini bertemu dengan ini bunyinya begini, ini bertemu dengan ini bunyinya begini, ada huruf mati dan ada huruf hidup. Sehingga kita menghindari itu, melarikan daripada huruf haram. Jadi kalau kita bayangkan bahasa ayah ini, bagi yang paham, alhamdulillah, rasa-rasanya banyak yang setuju. Tapi kalau bagi yang tak faham, mengatakan ayah ni sombong, ya? Ayah ni mengada-ngada. Sebenarnya demi Allah, bukan mengada-ngada. Itulah ilmu yang ayah pelajari melalui tentang masalah cerita-cerita kata kononnya, kata orang tua itu tak tahu untuk mengenal diri. Sehingga untuk mengajar dengan cara mulut, orang tidak banyak faham, maka diajarlah dengan syariat, iaitu digunakanlah silat yang bernama sending. Jadi dalam langkah sending itu banyak kita gunakan langkah lam alif. Setiap langkah sending ini dia punya huruf. Dia punya huruf, tapi huruf-huruf itu banyak yang tidak dipakai. Cuma yang perlu diketahui bukan tak dipakai, dibaca semua. Itu huruf semua dibaca, tetapi telah dilingkupi oleh alif bata, lam alif, hamzah ya. Itu yang melingkup dia. Yang melingkup huruf-huruf itu semua. 3 di pangkal, 3 di ujung. Tapi yang per 2 di ujung bunyinya seperti alif. Lam alif bunyinya ada alif. Jadi lam sia-sia. Langkah percuma. Langkah percuma itu adalah langkah kita perai. Di saat misalnya kita kedatangan lawan, kita berlari 1 langkah. Kalau penonton bisa simak, ayah dulu pernah jelaskan langkah permainan sending kan, alif, lam, ha. Iya. Dia sending ni dia punya huruf seperti orang mengaji. Nah nanti kalau ha ketemu huruf ini macam mana? Ini ketemu ini huruf mati. Ini harus dijalankan biar dia terus berjalan. Harus ketemu huruf ini menarik. Iya. Cuma itu belum kita ungkapkan lagi. Belum diungkapkan. Tak mungkin tak diungkapkan di channel YouTube. Dan itu memang harus spesial lah. Guru langsung yang akan nerangkan kepada muridnya. Tak dibuka ke umum. Jadi saya buka ini karena saya sudah tua.
Kalau dulunya saya masih muda, saya banyak juga murid. Di mana-mana saya pernah ngajar. Di Batam, di pulau-pulau saya pernah ngajar. Tapi saya tidak pernah buka tentang hal ini. Cuma saya ajar dia orang untuk bergerak saja. Dia orang tidak bisa memahami apa arti silat. Dan apa pula arti langkah. Itu dia orang tidak, kerana dulunya tu saya tidak terfikir bahawa itu saya masih sayang. Masih sayang, mungkin masih boleh disimpan, boleh digunakan. Cuma kalau bagi pemirsa yang bisa menyemak, dalam penerangan saya, sending ini bisa jadi obat. Boleh mengobat, boleh dikatakan tidak segala macam hal penyakit lah. Tetapi kalau memang ada sedikit pengeliruan, ada sedikit kata orang Melayu ni ngeluh-ngeluh air, ni sending ni boleh dijadikan, boleh digunakan. Di saat kita misal ngurut orang, micit orang, nyonteng orang, nyembuh orang, itu boleh kita gunakan. Kerana sending ini untuk penyelamat. Bukan sending ini untuk berjuang, bukan. Sending ini dipelajari untuk menyelamatkan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau bertemu dengan sending, bermusuh dengan sending, percuma, tak ada guna. Sending ni pasti lari punya. Dia tidak akan melawan. Mampu dihadapi, orang tu dia ambil, dia ajak dia jadi saudara dia. Kalau dia tak mampu menghadapi, dia lari, malah dia aku dia orang tu saudara. Lebih hebat daripada dia. Begitulah sending. Jadi di dalam cerita silat, dengan solat ini, di saat ada beberapa pukulan, ada beberapa pukulan. Ada pukulan artinya pukulan tahjud, pukulan minta. Pukulan tahjud ini, pukulan minta ini, kita tidak usah bersedia, tak usah bersiap sedia. Kita diam saja. Kita lihat saja gerak-gerik orang. Dengan kedatangan itu, sebenarnya dengan datangnya orang menyerang lagi tu misal kata, di situ kita sebelum orang terbergerak kita sudah minta. Begini engkau, dia pasti nurut. Ini kononnya kata kami, tak tahu, ini maham sajalah, saya bukan mengada-ngadakan. Kata orang-orang kami, itu kononnya kita ni macam mengetahui gitu. Apa yang kita minta orang tu buat. Nah, nanti di saat kita sudah ambil ke dia, rasa dia sudah kita ambil, dia bergerak tu kita tahu. Sebelum dia bergerak dia bilang dulu. Dalam hati kita berasa ni, dalam perasaan kita, orang ni pasti bergerak kemari. Dia pun berkata, aku harus kemari, aku pasti kemari. Dah ada jawapan ni tadi. Dah ada jawapan. Iya tadi Iya. Iya. Alif iya. Ba ya ta iya. Lam alif iya. Tapi lam alif tak usah dibunyikan iya dulu. Dibunyikan hamzah dulu. Lam alif hamzah iya. Nah, hamzah ini saksi, iya ini jawaban. Nah, itu. Jadi kononnya guru-guru ayah dulu, orang tua ayah sendiri juga ngasih tahu ayah bahwasanya di saat kita mengelola ilmu sending ataupun kita mengasuh ilmu sending ini, disitulah kita bisa mengenal diri, kita bisa menyadari apa yang silap daripada yang kita buat. Jangan katakan yang hari ini, yang dulu-dulu lagi, maka akan kita ingat kembali. Jadi ingatan kita tu dikembalikan sehingga kita lahir saja kita ingat. Ini apabila kita sudah megang sending. Bukan bahawa kita ingat tu, oh semalam terjadi ini, itu kadang kita lupa. Tetapi untuk diri kita, untuk diri kita sendiri, kalau kita sudah betul-betul menghemati arti ilmu sending ini, langkah-langkah silat ini,
kita ingat dengan kita lahir. Kita ingat semasa kita ditetek, disusui oleh ibu kita. Kita ingat bagaimana lakonan kita di dalam kita kecil itu, masih kita di dalam ayunan, di dalam bendungan, di dalam pangkuan orang tua kita. Itu kita ingat. Disitulah bersihnya, maka sending ini disebut sending cuci. Maka di situ dibentuk dengan nama Kiambang Putih. Itu sebenarnya bukan bukan yayasannya, itu nama aslinya. Jadi kalau yang sudah tahu tentang masalah ilmu sending, itu dia sudah peganglah perguruan Kiambang Putih. Maka digelar Kiambang Putih. Jadi jurus-jurus sending itu kadang orang nengok lucu. Kenapa lemah lembut? Karena di situ punya pembagian. Langkah bayi itu disebut langkah anak, itu seperempat kita. Langkah dia. Karena dia berlangkah pakai telapak tangan dan kepala lutut. Itu gerak pertama. Ya. Itu langkah anak namanya. Langkah kedua, langkah setengah. Dia baru pandai berjalan. Langkah ketiga, langkah ibu. Langkah cermat. Langkah kasih sayang. Langkah kedua, langkah terakhir, langkah keempat. Maka dibuat 4 jurus. Langkah keempat itu langkah bapak, langkah pergi, tidak mengganggu siapapun, ditinggalkan yang marah, ditinggalkan yang jahat, ditinggalkan yang sombong. Itu maka disebut langkah 4. Ada satu lagi ya. Disitulah langkah yang tadinya langkah berjalan 4 kaki, tangan dibuat kaki. Itu langkah bayi, itu langkah rahsia, langkah kita. Langkah kita disitulah. Di saat kalau kita betul-betul menghemati ilmu sending ini, kata orang tua, tapi ayah belum tahu, karena ayah belum sampai ke situ. Insya Allah. Sehingga, ini minta maaf, betul minta ampun, betul-betul pada pemirsa minta maaf. Yang tua mendengar, yang muda melihat, memang minta maaf besar-besarnya. Disitulah kita langkah mengetahui tentang kematian. Kerana mati ini ada 2 jalan. Ada yang mati kerana sebab. Walaupun apa saja mati tetap bersebab. Tapi ada satu mati permintaan. Atas permintaan. Ini 2 jalan mati. Yang diketahui oleh anak yang berjalan kaki lagi 4 tu, lutut digunakan macam telapak kaki, tangan masih menampung perjalanan dia. Itu dia tahu tu. Dia bisa meminta. Disitulah. Jadi dalam langkah sending itu semua dikaji, dimasuk ke dalam diri, dijadikan satu rangkaian. Alif, lam, lam, ha. Berarti ha itulah ya. Dian sembah ya. Disitulah jadinya dian sembah, lemah lembut di bawah. Itu jadinya. Jadi kalau sending ini bukan pula saya ini nak mendedahkan bahawasanya saya ini hebat, bukan. Demi Allah saya tidak mengaku saya hebat. Cuma saya ingin bekerja sama dengan suku-suku bangsa Melayu ataupun suku bangsa lain yang ingin membimbing kami orang-orang Melayu, apalagi terutama Melayu-Melayu kami di sini di Bentan Penau ini. Mudah-mudahan ke depannya kita akan bersatu dan menjadi kesatuan bangsa Melayu. Itu harapan saya. Maka hingga saya berani mendedah ilmu sending ini, bukan baunya kita dedah ilmu ni cari saya orang pandai, bukan, tidak. Saya pun mungkin lebih bodoh dari yang bodoh. Kalau orang pandai orang tak mau bercerita. Tapi saya merasa diri saya ini bodoh, diri saya ini serba kekurangan, sehingga saya ceritakan ini. Mudah-mudahan Melayu ini dapat membimbing kesatuan dan persatuan bangsa Melayu itu sendiri untuk kematlamat yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat berganding tangan, bekerja sama untuk membina
kehidupan di dunia ni. Tapi saya ni dah tua, manalah tahu. Saya dah tua, takut nanti benda ni kalau saya taruh anak cucu saya, murid-murid saya tak tahu, berkaji tentang silat ini, mereka tidak faham. Mereka tidak faham apa arti sending sebenarnya. Aku belajar macam ini dulu dengan tok ayah. Belajar macam ni. Tapi keputusannya dia tak tahu. Nah, maka sending ini tidak akan menyakiti orang lain apabila orang lain tidak bertekad nak menyakiti. Dia tidak akan membunuh kalau orang lain tidak bertekad nak membunuh. Tapi di sebaliknya pula, sebelum dia dibunuh, dia harus membunuh apabila orang tu bertekad nak membunuh. Begitulah ceritanya. Jadi lebih kurang cerita singkat saya ini, mudah-mudahan ada yang banyak pemirsa mendengar ataupun melihat. Bacalah, kajilah cerita-cerita saya. Kalau betul, berilah semangat kepada anak cucu kita. Tapi kalau salah, tutupkan saja. Sekian dan terima kasih. Oke, kita stop dulu. Nanti ada lain kesempatan kita coba lagi nanti bertanya dengan ayah guru kita. Nanti silakan komen apa pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti kita coba jawab satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.